Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa bantu tekan like dan berkomentar. Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Ada banyak bahaya di depan. Bab 6521 sampai bab 6525. Kata-kata biarawati itu mengejutkan Ye Chen dan Lin Waner. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa mereka akan menjadi sasaran di depan biara di Gunung Siwanda tanpa memperlihatkan diri mereka kepada Wu Feiyan. Jadi, tanpa menunggu Lin Waner berbicara, Ye Chen bertanya kepada biarawati itu dengan tatapan waspada, "Siapa kamu, berpura-pura menjadi biarawati? Mencuci pakaian di sini hanya untuk menunggu kami muncul?" Biarawati itu menggenggam tangannya bersatu dan membungkuk sedikit kepada Ye Chen, berkata, "Donor, biarawati malang itu tidak berpura-pura. Biarawati malang itu adalah seorang biksuni di biara King Zhao. Dia menjadi biksu dan berlatih di biara King Zhao. Hanya saja kepala biara tahu bahwa dua dari mereka akan lewat di sini hari ini. Jadi dia secara khusus meminta biarawati malang itu untuk menunggu di sini." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Lin Waner lagi dan berkata dengan serius, "Donor, Mai kepala biara berkata bahwa Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan agama Buddha dan ingin mengundang Anda datang ke biara untuk mengobrol sebentar. Tidak akan memakan waktu terlalu lama." Lin Waner berpikir sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan membiarkan Anda, Tuan Luo, memimpin jalannya." Ye Chen selalu merasa bahwa masalah ini agak aneh dan tidak aman, jadi dia berkata, "Kalau begitu saya akan pergi juga." Biarawati itu menunjuk ke jalan mendaki gunung di belakangnya dan berkata, "Donatur ini, dari sini sampai ke puncak gunung, berada dalam lingkup kuil King Zhao. Kuil King Zhao adalah tempat di mana para samanera dan biksuni mempraktikkan ajaran Buddha. Tidak seseorang boleh melakukan apa saja. Saya harap donor akan mengerti jika ada pria yang masuk." Ye Chen berkata dengan dingin, "Lelucon yang luar biasa. Jika Anda tidak mengizinkan saya masuk, bagaimana saya bisa memastikan keselamatan teman saya?" Biarawati berkata dengan hormat, "Seorang biksu berbelas kasih dan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Tolong jangan khawatir tentang apapun yang menyakiti orang lain." Saat Ye Chen hendak menolak, Lin Waner menarik lengannya dan berkata dengan lembut, "Sayangku, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan datang segera setelah aku pergi." Ye Chen menasihatinya, "Jangan terlalu impulsif, hati-hati terhadap penipuan." Lin Waner tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, denganmu di sini. Tidak ada yang berani melakukan apapun padaku, jadi yakinlah dan tunggu aku di sini." Lin Waner, "Tidak. Aku tidak tahu apa asal-usul kepala biara yang menunggu untuk bertemu denganku di biara adalah. Namun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada bahaya di sini. Seperti biasa bantu tekan tombol like-nya Sobter Channel. Terima kasih sesudah dan sebelumnya." Dia tahu betul bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang ingin menangkapnya adalah Wu Feiyan dan Po Qinghui-nya. Dan ketika dia datang ke Yunan Selatan bersama Ye Chen kali ini, Wu Feiyan tidak memperhatikan apapun,
Dari sini, bisa jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah menengah King Zaoan orang yang melihatnya pasti bukan orang Wu Feiyan. Karena dia bukan orangnya Wu Feiyan, kemungkinan pihak lain jahat jauh lebih kecil. Terlebih lagi, Ye Chen sedang menunggunya di kaki gunung. Jika pihak lain benar-benar mengetahui detail antara dia dan Ye Chen, dia pasti tidak akan bisa menyerangnya di bawah hidung Ye Chen. Yang paling menarik baginya adalah dia tidak sabar untuk mengetahui identitas pihak lain. Karena pihak lain mengenalnya, dia harus memiliki pemahaman tertentu tentang situasinya. Yang lebih menakutkan adalah pihak lain sebenarnya bisa menghitung keberadaan dia dan Ye Chen. Ini bahkan lebih luar biasa. Bagaimanapun, dia dan Ye Chen baru memutuskan rute ini 1 atau 2 jam yang lalu, dan tidak mungkin pihak lain dapat mengetahuinya sebelumnya. Satu-satunya kemungkinan adalah pihak lain telah menghitung semuanya dan hanya menunggu di sini. Memikirkan hal ini, Lin Waner menjadi semakin ingin mengetahui asal-usul orang di balik ini. Melihat Lin Waner telah mengambil keputusan, Ye Chen menduga dia juga ingin naik dan mencari tahu. Jika dia dengan paksa mengikutinya, kepala biara pihak lain mungkin akan menyerah untuk muncul, dan dalam hal ini, dia tidak akan bisa mengetahui alasan sebenarnya. Dalam keputusasaan, Ye Chen tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Lin Waner, "Saya melihat Anda naik ke sini. Pengatur waktunya dimulai dari saat Anda menghilang dari pandangan saya. Saya akan menunggu Anda selama 20 menit. Jika kamu menunggu selama 20 menit, jika kamu tidak keluar, aku akan naik dan mencarimu." Melihat Ye Chen mengalah, Lin Waner mengangguk dengan cepat dan berkata, "Oke, hanya 20 menit." Melihat ini, biarawati kecil itu sekali lagi menggenggam tangannya ke Ye Chen dan membungkuk hormat, "Donor, mohon tunggu sebentar, tunggu sebentar." Setelah itu, dia berkata kepada Lin Waner dengan hormat, "Donor, silakan ikut dengan saya." Lin Waner mengangguk, memberi Ye Chen senyuman yang meyakinkan, dan berbisik di telinganya, "Tuan, tolong tunggu di sini sebentar, saya akan kembali ke rumah saya." Ye Chen sedikit mengangguk dan mengawasinya naik gunung bersama si kecil, biarawati. Ye Chen memperhatikan mereka berdua berjalan semakin jauh, memperhatikan mereka berdua selangkah demi selangkah naik ke puncak gunung, memperhatikan biarawati kecil itu dengan hormat membukakan pintu biara untuk Lin Waner, dan memperhatikan Lin Wan berbalik dan melambai padanya dari kejauhan sebelum melangkah masuk. Saat ini, Ye Chen merasa agak tidak nyaman. Dia merasa bahwa meskipun pihak lain bukanlah orang jahat, prediksi akurat pihak lain tentang dirinya dan Lin Waner juga membuat punggungnya menggigil. Sejak dia mendapatkan 9 kitab suci misterius, dia tidak pernah merasakan kegelisahan seperti ini. Perasaan khawatir. YouTube Softer Channel. Saat ini, Lin Waner sudah melangkah ke gerbang King Zaoan. King Zaoan bukanlah kuil besar, luasnya kecil, dan tidak banyak biksuni yang berlatih di sana. Menghitung samanera yang berusia di bawah 20 tahun, totalnya hanya ada lebih dari 10 orang. Selain itu, dupa di King Zaoan tidak terlalu makmur. Lin Waner masuk dan tidak pernah melihat ada peziarah yang membakar dupa dan menyembah Buddha di sini. Dia mengikuti biarawati kecil itu melewati halaman depan, dan semua biarawati membungkuk padanya ketika mereka melihatnya.
yang membuat Lin Waner semakin penasaran. Biarawati kecil itu membawanya melewati halaman depan menuju aula utama di belakang. Aula utama memang tidak megah, namun terlihat di mana-mana dirawat dengan baik. Walaupun arca Buddha sudah tua namun berwarna cerah dan tidak ternoda debu, terlihat sering diperbaiki dan dibersihkan. Di aula utama, seorang biarawati tua berambut abu-abu berdiri di depan sang Buddha, dengan hati-hati menambahkan minyak ke beberapa lampu yang selalu menyala di depan patung Buddha. Biarawati tua itu kelihatannya berusia 70-an atau 80-an, usianya sudah tua, namun tubuhnya sangat kuat. Ia memegang kendi minyak seberat beberapa kilogram, dan minyak lampu yang dituangkan tidak bergerak sama sekali. Terlihat jelas bahwa tangannya sangat stabil. Biarawati kecil itu membawa Lin Waner masuk dan berkata dengan hormat, "Guru, murid saya telah mengundang dermawan." Ke sini, biarawati tua itu berbalik, memandang Lin Waner, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata dengan sangat hormat, "Biarawati yang malang memiliki keberanian untuk mengganggu Anda. Donor, tolong jangan tersinggung." Lin Waner juga menyatukan tangannya untuk mengembalikan hadiah dan berkata dengan keras, "Tuan, Anda tidak harus bersikap sopan, itu hanya saja gadis kecil itu pergi hiking bersama pacarnya di gunung. Dia masih menunggu di kaki gunung, jadi aku tetap mengajak guru, langsung saja ke intinya." Biarawati tua itu melambaikan tangannya kepada biarawati kecil itu, yang segera berbalik dan pergi, sambil menutup pintu aula utama. Setelah dia keluar, biarawati tua itu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Ada berbagai macam bahaya dan rintangan di jalan di depan. Saya ingin dengan berani meminta Nona Lin untuk memberikan nasihat yang baik kepada Tuan Ye dan tidak membiarkannya melangkah lebih jauh." Tiba-tiba dipanggil oleh pihak lain, Lin Waner merasa ngeri, tetapi dia melihat ke pihak lain dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata dengan ringan, Tuan Ye terobsesi dengan jalan ke depan. Saya hanya orang kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Wanita, bagaimana Anda bisa membujuknya?" Saat dia berbicara, Lin Waner memandang biarawati tua itu, mengganti topik pembicaraan, dan berkata dengan serius, "Kecuali jika tuannya tahu gadis kecil, apa bahayanya di depan?" Bersambung,